Halo, apa kabar semuanya? Kalian pernah dengar nggak sih ada seorang pemimpin yang ceritanya itu bisa disebut pahlawan sekaligus penjahat dalam satu waktu? Sosok yang dipuja-puja sebagai bapak pembangunan, tapi di sisi lain ditakuti juga sebagai diktator otoriter. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu figur paling rumit dan paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia, Presiden Soeharto. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang selalu jadi perdebatan soal 32 tahun masa kekuasaannya. Lebih dari 3 dekade loh, dia itu yang ngebentuk wajah Indonesia modern. Dia bangun banyak banget infrastruktur penting, bahkan sampai bikin kita swasembada pangan. Keren kan? Tapi, di balik itu semua, ada cerita lain. Oposisi dibungkam, korupsi di mana-mana, dan ada tragedi kemanusiaan yang, mengerikan. Jadi Soeharto itu sebenarnya siapa sih? Biar kita nggak bingung, kita bakal telusuri ceritanya lewat 6 babak penting ini. Kita mulai dari julukan yang unik, terus kita mundur sedikit ke masa-masa awal kekacauan. Abis itu kita bedah deh apa sih rencana besar pemerintahannya, dan kita lihat berapa harga yang harus kita bayar buat stabilitas. Terakhir kita saksikan detik-detik kejatuhannya, dan kita coba renungin warisannya itu sebenarnya apa. Oke, kita mulai dari sini ya. Di dunia internasional, terutama di negara-negara barat, Soeharto itu punya julukan The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum. Kenapa? Soalnya citranya itu tenang, kalem, dan sangat terbuka sama investasi asing. Beda banget sama Soekarno. Tapi, di balik senyumannya itu, ada sebuah kontradiksi yang dalam banget antara citra publiknya sama realita kekuasaannya yang dingin. 32 tahun. Coba bayangin, itu lebih dari 3 generasi. Era Orde Baru itu pada dasarnya kayak sebuah tawar-menawar besar. Stabilitas dan pembangunan ekonomi yang kelihatan nyata ditukar sama kebebasan ngomong, hak buat beda pendapat, dan bahkan nyawa lawan-lawan politiknya. Nah, disinilah letak dilema terbesar dari warisan Soeharto. Sekarang, ayo kita putar waktu sedikit buat ngeliat gimana ceritanya Soeharto yang asalnya dari keluarga biasa aja bisa jadi orang paling berkuasa di Indonesia. Perjalanannya itu dimulai dari sebuah desa kecil di Yogyakarta. Soeharto itu lahir bukan dari keluarga priai atau elit politik loh. Ayahnya seorang petani yang juga jadi pembantu lurah di desa. Kehidupan masa kecilnya yang sederhana, penuh keprihatinan, dan sering pindah-pindah rumah, katanya sih ngebentuk karakternya yang jadi pendiam, penuh perhitungan, dan punya daya tahan yang luar biasa. Jauh dari hiruk-pikuk politik, disinilah fondasi mentalnya kebentuk sebelum akhirnya dia nemuin jalannya di dunia militer. Coba deh lihat jejak karirnya ini. Dari sekedar tentara kolonial, dia pinter banget beradaptasi jadi pejuang kemerdekaan di TNI. Reputasinya dibangun bukan lewat pidato yang membara, tapi lewat strategi di lapangan, kayak serangan umum 1 Maret itu. Puncaknya, dia pegang Komando Kostrad, unit paling strategis di Angkatan Darat. Setiap langkah ini jadi batu loncatan yang ngebangun jaringan dan kekuasaan dia, jauh sebelum namanya dikenal publik. Dan inilah momen yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. Dalam satu malam yang kelam, seluruh pimpinan tertinggi Angkatan Darat hilang. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, Soeharto sebagai jenderal senior yang selamat dan Panglima Kostrad ada di posisi yang paling pas di waktu yang paling pas. Dia nggak ragu-ragu buat mengisi kekosongan kekuasaan yang terbuka lebar. Setelah G30S, Angkatan Darat di bawah komando Soeharto langsung gerak cepat. Mereka nggak cuma menumpas para pelaku, tapi juga melancarkan perang narasi. Seperti yang disebutin di sini, propaganda besar-besaran disebar lewat radio dan koran menyalahkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Narasi ini efektif banget karena menyentuh ketakutan masyarakat soal komunisme dan ateisme. Jadi seruan buat pembersihan itu dapat pembenaran di mata banyak orang. Angka ini, jujur, bikin merinding. Ini bukan sekedar statistik. Di baliknya, ada tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Yang terjadi setelah itu adalah salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ke-20. Perkiraan jumlah korban jiwanya antara 500.000 sampai lebih dari 1 juta orang. Sebuah pembersihan politik yang brutal dan sistematis yang terjadi di desa-desa, di pinggir-pinggir sungai, dalam senyap. Dan tragedi ini nggak cuma menimpa anggota PKI. Seperti yang bisa kita lihat, jaring pembersihan ini ditebar luas banget. Cuma karena kamu seorang guru yang kritis, anggota serikat buruh yang vokal, atau bahkan seniman yang dianggap kiri, kamu bisa jadi target. Etnis Tionghoa juga sering kali jadi kambing hitam. Kekerasan ini merobek tatanan sosial Indonesia dan menciptakan luka trauma antar generasi yang kayaknya masih terasa sampai sekarang. Di tengah-tengah kekacauan itu, muncullah dokumen sakti yang sampai sekarang masih jadi misteri. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar.
Dengan surat ini, Soeharto secara efektif mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno yang posisinya makin lemah. Dengan dukungan MPRS yang udah dibersihkan, tahun 1968 dia resmi dilantik jadi presiden. Era demokrasi terpimpin yang penuh gejolak pun berakhir dan lahirlah sebuah rezim baru yang menjanjikan ketertiban, Orde Baru. Oke, jadi pas udah berkuasa, apa sih visi Soeharto buat Indonesia? Beda sama Soekarno yang fokusnya ke politik dan revolusi, Soeharto punya satu tujuan utama yang jelas banget, pembangunan ekonomi. Buat mencapai tujuannya itu, pemerintah Orde Baru ngerumusin sebuah doktrin yang jadi mantra selama 32 tahun, trilogi pembangunan. Ini bukan sekedar slogan ya, tapi sebuah formula yang dirancang sebagai kebalikan total dari era Soekarno yang dianggap terlalu fokus sama politik dan ngelupain perut rakyat. Nah, logikanya tuh gini, simple sebenarnya. Pertama dan yang paling utama adalah stabilitas nasional. Pokoknya harus stabil, titik. Soalnya tanpa stabilitas gak akan ada pertumbuhan ekonomi, pilar kedua, yang digenjot habis-habisan lewat investasi asing. Nah, baru setelah itu secara teori ada pilar ketiga, yaitu pemerataan. Tapi, dalam prakteknya pilar pertama seringkali dipakai buat menindas dan pilar ketiga seringkali cuma jadi angan-angan. Wujud nyata dari trilogi ini adalah program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Ini cetak biru raksasa yang sangat terpusat dan terstruktur. Lewat Repelita inilah jalan-jalan dibangun, bendungan didiriin, dan revolusi hijau di sektor pertanian digalakan. Ini adalah mesin pembangunan yang benar-benar mengubah wajah fisik Indonesia. Dan program-program ini harus diakui ya, ada hasilnya. Puncaknya ya momen ini. Di panggung dunia, Soeharto nerima medali dari FAO karena Indonesia berhasil swasembada beras, pencapaian yang luar biasa buat negara yang tadinya importir beras terbesar. Momen ini jadi simbol kemenangan narasi Bapak Pembangunan dan jadi bukti paling kuat legitimasinya di mata rakyat dan dunia. Tapi, nah ini tapinya besar banget. Pembangunan dan stabilitas yang kita lihat tadi itu ada harganya, dan harganya mahal banget. Sekarang yuk kita lihat gimana caranya Orde Baru mempertahankan kontrolnya yang begitu kuat. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin inti kepemimpinan Soeharto. Negara dianggap kayak perusahaan miliknya sendiri, kritik dianggap serangan pribadi, dan loyalitas ke dia disamain sama loyalitas ke bangsa. Inilah inti dari rezim otoriter yang dia bangun, di mana batas antara pribadi, partai, dan negara jadi kabur banget. Nah, ini dia benteng kekuasaan Orde Baru. Politik disederhanain secara paksa dengan Golkar sebagai kendaraan utamanya. Militer jadi penjaga gerbang di mana-mana lewat duifungsi ABRI. Media dibungkam lewat sensor dan siapapun yang mau jadi pejabat harus lolos litsus, semacam penelitian khusus buat mastiin kesetiaannya. Ini sistem yang dirancang biar nggak ada satupun suara sumbang yang bisa kedengeran. Kalau kata para pengamat dari luar, mereka ngelihatnya lebih tajam. Istilah kayak birokrasi militer yang kejam itu bukan cuma kata-kata. Artinya, struktur pemerintahan dari pusat sampai desa itu diisi sama orang-orang militer yang terbiasa dengan komando, nggak suka debat. Sementara kebencian fanatik sama ideologi kiri jadi pembenaran buat menumpas siapa aja yang dianggap mengancam stabilitas. Jadi inilah fondasi tersembunyi di balik medali FAO tadi. Pembangunan yang megah itu ternyata berdiri di atas pilar-pilar yang rapuh. Utang luar negeri yang numpuk, dan investasi asing. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN jadi oli yang ngelancarin mesin kekuasaan. Dan semua ini ditopang sama penindasan sistematis terhadap mereka yang berani bertanya. Selama 32 tahun, sistem ini kelihatannya kokoh banget, kayak raksasa yang nggak bisa goyah. Pemilu selalu dimenangin Golkar dengan angka fantastis. Soeharto terpilih lagi jadi presiden sampai 6 kali tanpa ada lawan berarti. Jadi apa coba yang akhirnya bisa ngeruntuhin bangunan kekuasaan yang sekuat itu? Ironisnya jawabannya bukan dari kekuatan politik, tapi dari krisis ekonomi. Lihat deh, betapa cepat semuanya runtuh. Cuma dalam hitungan bulan, krisis moneter yang berawal di Thailand ngehantam Indonesia dengan keras. Kepercayaan publik hilang, ini yang memicu gelombang protes mahasiswa yang nuntut reformasi, yang akhirnya memuncak jadi kerusuhan Mei 98 yang tragis, dan tekanan politik yang udah nggak bisa dibendung lagi. Krisis moneter itu ibaratnya menghancurkan pilar utama legitimasi Soeharto, stabilitas dan pembangunan ekonomi. Pas fondasi itu runtuh, nggak ada lagi yang bisa nopang kekuasaannya.
Usahanya buat bertahan dengan nawarin komite reformasi pun ditolak mentah-mentah. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, ia akhirnya mengundurkan diri. Setelah kejatuhannya dan kematiannya di tahun 2008, Indonesia ditinggalin dengan PR besar, bergulat dengan warisan Soeharto yang rumit dan sangat memecah belah. Sampai hari ini pun, perdebatan tentang eranya masih terus panas. Nah, slide ini ngerangkum semua dilema yang kita bahas dari tadi. Di satu sisi, kita punya ingatan kolektif soal narasi Bapak Pembangunan dengan stabilitasnya, jalan tolnya, dan swasembada pangannya. Tapi di sisi lain, ada sisi gelap yang nggak bisa dihapus, tragedi 65, korupsi yang mengakar, dan pelanggaran HAM. Dua sisi ini adalah bagian yang nggak terpisahkan dari warisan yang sama. Penjelasan kita kali ini nggak berakhir dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh pikirin, gimana cara institusi kita bekerja, gimana politik kita berjalan, bahkan gimana cara kita memandang stabilitas dan ketertiban saat ini, semua itu masih dipengaruhi oleh 32 tahun era Orde Baru kan? Jejaknya, baik atau buruk masih ada di sekitar kita. Pada akhirnya, kisah Soeharto itu kayak cermin buat Indonesia. Pengingat bahwa sejarah itu jarang banget hitam putih. Dan warisan seorang pemimpin akan terus jadi bahan perdebatan dari generasi ke generasi. Jadi gimana? Seru bukan? Nantikan cerita lainnya hanya di Epic Kertas. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye!